Halo teman-teman, apa kabarnya? Senang sekali bisa ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, tutorial sederhana. Sebenarnya mengganti kerusakan pada laptop itu adalah satu hal yang bisa dibilang gampang-gampang susah. Kalau kita tahu caranya, kita punya alatnya, mungkin kita bisa melakukannya di rumah sendiri gitu ya pendengar. Ya, teman-teman. Jadi, ini adalah ceritanya. Saya akan melakukan penggantian LCD laptop Lenovo. Ya, laptop Lenovo 14 inch. Serinya kalau tidak salah ini adalah G460 ya, atau 640. Ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya, teman-teman. Jadi ceritanya ini adalah LCD dari laptopnya teman saya yang kebetulan dia itu rusak dan pecah. Katanya sih keinjek gitu ya. Wah, serem, laptop sampai keinjek. Ceritanya gimana itu ya? Ya, apapun alasannya, kalau misalkan laptop kita rusak LCD-nya ya, baik itu keinjek ataupun mungkin juga karena kena benturan kemudian membuat LCD menjadi pecah, mau tidak mau kita harus ganti. Dan kita pun bisa melakukan penggantiannya sendiri. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tadi kita sudah melepas 4 baut yang ada di depan itu. Tapi sebelum melepas baut biasanya ada penutupnya kecil itu ya, seperti karet itu. Kita harus melepasnya, baru kita mengetahui di situ ada bautnya. Peralatan yang harus kita persiapkan yaitu obeng plus kecil ya, teman-teman. Sama jangan lupa juga cutter ataupun mungkin juga obeng min untuk itu tadi membuka, atau kalau dalam bahasa Jawanya adalah nyuplik. Nah, membuka tutup dari baut itu tadi karena modelnya kan luminiman. Nah, setelah berhasil kita buka keempat baut yang ada di depan tadi, kemudian masih ada 4 baut lagi, teman-teman. Nah, baut ini yang membuat LCD itu kencang di frame-nya. Itu jumlahnya juga ada 4, dan bautnya adalah baut plus atau baut kembang. Gitu. Kita harus mempersiapkannya, jangan terlalu gede ya bautnya ya, ataupun obengnya seperti itu teman-teman, yang sesuai. Dan usahakan kalau obeng yang kita pakai itu ada magnetnya. Ini kenapa harus kita lakukan dan harus kita miliki, karena ini akan memudahkan kita untuk menahan dari baut tadi ya, nanti sehingga dia tidak lari kemana-mana, tidak lepas gitu ya. Kemudian kita pisah-pisahkan, ini baut yang bagian depan, bagian samping itu kita pisah-pisahkan. Harapannya nanti pas kita masang itu kita tidak kesulitan untuk memasang baut tadi, sehingga baut yang tadi kita lepas itu bisa kita pasang ke tempat yang benar atau seperti semula. Ini penting untuk juga kita lakukan karena kadang-kadang ini untuk casing ya, terutama ya. Casing itu kalau bautnya terlalu panjang, kita pernah menjumpai, dan saya sendiri juga pernah mengalami yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Bautnya terlalu panjang sehingga membuat casing menjadi tembus gitu ya. Nah, ini tentunya juga akan merusak estetika dari laptop kita sendiri. Gampang kalau sudah terlepas seperti ini, teman-teman. Yang kita lakukan nanti adalah membuka konektor kabel ke LCD itu. Biasanya kan ada beberapa jenis ya, ada yang 32 atau 40 pin atau berapa pin gitu ya. Nah, karena seperti tadi yang saya ceritakan ke teman-teman, kondisi dari laptop ini disebabkan rusak karena terinjak. Ada beberapa bagian yang memang pecah, teman-teman. Di ujung-ujung ini pecah. Sehingga nanti kita mungkin kalau
requestnya yang punya sih katanya suruh dilem, tapi saya tidak merekomendasikan. Karena kenapa? Kalau dilem biasanya kalau dibongkar nanti hancur ya. Tapi justru nanti kita akan melakukan dengan bantuan solatip bening. Nah, itu mensiasatinya. Lumayan cukup lengket kok. Nah, ini kemudian kita pasang, gampang banget. Ini pasangnya juga karena pasti tidak akan terbalik. Dan ini ada knocknya di kanan dan juga kiri. Ini kita buka terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kabel ini. Karena memang juga ini adalah laptop yang sudah cukup berumur ya, sudah pernah dibongkar-bongkar juga sebelumnya ini sepertinya. Kita sudah pastikan pasang. Kemudian jangan langsung kita beresin gitu ya. Setelah terpasang seperti ini kabelnya, kemudian ya kita pasang beberapa baut terlebih dahulu, terutama di frame-nya ini. Tujuannya adalah untuk menyangga. Tapi kalau ada teman, nanti teman bisa bantuin juga bisa ya. Ataupun mungkin juga kita sandarin ke tempat yang lain juga bisa. Tapi ini langkah yang akan kita lakukan adalah dengan kita memasang bautnya di beberapa bagian yang samping ini terlebih dahulu. Harapannya nanti dia bisa berdiri dengan tegak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kenapa juga obeng yang saya pakai ini ada sedikit itu magnet kecil itu tujuannya itu tadi teman-teman, biar baut yang kita pasang itu bisa nempel di obeng sehingga memudahkan kita untuk memasangnya. Nah, ini keempat bagian obeng baut ini kita coba pasang. Setelah seperti ini nanti jangan langsung diberesin juga teman-teman. Kita melakukan percobaan gitu ya. Kita tes apakah LCD-nya bisa benar-benar tampil sempurna. Oh iya, proses penggantian ini kita lakukan sekitar di bulan Juli 2020 teman-teman. Dan harga spare part ini ada bermacam-macam ya teman-teman, tentu juga sudah tahu ya, ada yang istilahnya juga ori, KW1, KW2, ada segala macam ya. Kemudian juga ini bukan satu hal yang rahasia lagi kalau ada istilahnya juga refurbish gitu kan. Kalau dulu kan ada harddisk refurbish juga, rekondisi, ataupun mungkin juga pernah diservis ya oleh pabrikan tapi resmi seperti itu, kemudian dijual ulang. Dan itu resmi, maksudnya resmi itu memang yang melakukan perbaikan itu katanya sih kalau dari distributor itu bilangnya dia adalah pabrikan, tapi ya nggak tahu lah, tapi di pasaran seperti itu. Nah, ini kita tes running seperti ini teman-teman, dan sudah muncul ya logo Windows-nya, sudah mulai terlihat, berarti ini berhasil. Cara masang kita, konektor kabel kita juga pas, benar ya, sudah mulai tampil. Lega ya kalau sudah seperti ini. Tinggal nanti tugas kita adalah membuat casing ini rapi serapi-rapinya gitu. Tuh sudah mulai tampil Lenovo mereknya ya. Ini nah ini sebelum kita lanjut nih, semuanya sudah tampil seperti ini. Kemudian kita cek brightness-nya atau kecerahannya, juga kita perlu cek juga apakah itu bisa berfungsi atau tidak gitu ya, karena juga ini penting untuk bisa mengetes layar. Nah, ini kita sudah tes tap gitu ya, kecerahannya berarti lebih cerah, ini bisa. Kemudian redup juga bisa. Semuanya normal kalau seperti ini berarti ya teman-teman ya. Oke, habis ini kita akan matikan terlebih dahulu untuk kita rapikan serapi-rapinya. Seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, bahasanya karena ini adalah juga pernah keinjek, rusaknya karena terinjek,
sehingga ada bagian yang pecah. Nanti kita akan melakukan bantuan dengan solatif gitu ya. Dan ini, nah ini adalah LCD yang kondisinya rekondisi, istilahnya juga sudah benerin lagi gitu ya, sehingga tampilannya memang rapi juga, tapi bukan murni baru seperti itu ya. Kalau murni baru kan belum pernah dipakai, ini pernah dipakai tapi kemudian disegarkan istilahnya, mungkin seperti itu bahasanya. Nah, dan ini teman-teman juga sama produsennya sana juga dikasih semacam screen guard seperti ini ya, untuk menjaga kualitas LCD tersebut agar tetap bagus. Ada sedikit bintik-bintik memang ini teman-teman, tapi bintik-bintiknya ini bukan karena rusak tapi kotor kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, masih oke lah dan termaafkan, istilahnya seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya nih teman-teman, kita akan memasang casingnya yang tadi di beberapa bagian memang ada yang pecah di ujung sana. Kita pasang pelan-pelan saja teman-teman, klik gitu ya, pastikan ada kliknya. Di situ kan ada semacam knock-knocknya gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan, sabar, teliti. Itu adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan agar pekerjaan kita juga hasilnya bagus ya, di pekerjaan apapun itu. Ganti spare part seperti ini, ataupun mungkin juga teman-teman ada pekerjaan yang lain, pasti teman-teman juga membutuhkan kesabaran dan ketelitian seperti itu juga ya. Kita pasang 4 baut ya. Nah, ini di bawah ini ada 2 kalau tidak salah nih. Yap. Kita pasang dan nanti kemudian kita akan pasang juga di daerah engselnya ini teman-teman. Kita harus benar-benar juga memperhatikan. Ini kan jadi nempel kan bautnya ke obengnya karena dikasih manet seperti tadi teman-teman. Oh ya, tadi saya belum menyebutkan berapa harganya. Jadi harganya ini adalah 450. Baru rekondisi, seperti itu kondisinya ya. Nah, itu kan ada yang pecah kan, harusnya kan frame-nya seperti itu, lengkap gitu. Tapi ini masih ada tapi pecah gitu ya. Nanti kita pasang juga. Kemudian kalau yang benar-benar murni baru berapa? Selisih 100. Maksudnya bukan rekondisi, bukan refurbish gitu ya. Itu harganya 550. Second kalau ada, idealnya sih saya harapannya sih bisa menjual dengan harga 300 ya. Tapi ternyata harga second itu juga dari teman-teman, terutama teman-teman penjual sesama komunitas laptop bekas gitu ya, harganya tinggi bro. Sehingga saya cenderung merekomendasikan seperti ini, karena kita juga memberikan garansinya 1 bulan teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih pilih yang seperti ini saja. Nah, setelah terbaut seperti tadi, kemudian pastikan klek gitu ya teman-teman ya. Ini penting untuk kita memastikan agar juga baut terpasang dengan baik dan benar. Nanti kita akan solatif nih teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, bagaimana cara kita melakukan penggantian LCD. Kita bisa melakukannya di rumah, cukup dengan modal obeng plus yang kecil ya, tapi ada magnetnya juga. Oh ya, dan teman-teman, harga 450 tadi sudah termasuk pemasangan. Itu yang refurbish. Yang 550 itu juga sudah include pemasangan. Kalau misalkan juga tanpa pemasangan, biasanya kita loss jasa 25.000 lah. Jadi 525 sama 425. Tapi mengingat ini mempunyai resiko juga, saya rekomendasikan untuk plus pemasangan. Seperti itu. Oke, segitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk Anda teman-teman, dan tentunya kalau sudah sempurna
kita selesai masangnya, kita harus coba lagi. Oh ya, satu lagi yang hampir terlewat teman-teman. Pada saat kita mau melakukan penggantian LCD ini, untuk keamanan, yaitu kita tetap harus membuka baterainya terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya.